Yesus, Shalom. Orang beriman di dalam mengikuti Yesus harus memiliki komitmen. Inilah tema kita di minggu pertama di bulan September. Orang beriman di dalam mengikuti Yesus harus memiliki komitmen. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Lukas 14 ayatnya yang ke-25 dan berakhir pada ayatnya yang ke-35, secara garis besar ajaran Yesus kepada pengikutnya tentang bagaimana menjadi seorang muridnya yang setia. Di sini Yesus menekankan bahwa menjadi pengikutnya bukanlah hal yang ringan atau sederhana. Ia ingin agar yang mau jadi muridnya memahami konsekuensi dan komitmen yang diperlukan dalam mengikut Dia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang akan kita lihat dalam bagian firman Tuhan dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-25 dan berakhir pada ayatnya yang ke-35. Di sini dikatakan yang pertama, prioritas, di mana Yesus menunjukkan bahwa hubungan dengannya harus lebih tinggi daripada hubungan dengan anggota keluarga atau diri kita sendiri. Di sini bukan berarti Yesus ingin kita membenci keluarga kita, membenci diri kita sendiri, tetapi lebih kepada mengutamakan hubungan kita dengan Dia di atas segala-galanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-lakinya, atau perempuan bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Jemaat yang diberkati oleh Kristus, bagian ini menjadi bagian perenungan bagi kita semua. Bahwa bagaimana saya dan Bapak Ibu sebagai murid-murid yang setia. Murid yang sudah memikul tanggung jawab sebagai orang percaya. Kita diingatkan bahwa kita menjadi bagian daripada orang-orang percaya, berarti kita harus memiliki komitmen bersama Tuhan. Yang tadi dikatakan dalam bagian pertama adalah prioritas, di mana Yesus menunjukkan bahwa hubungan dengannya harus lebih tinggi daripada yang lain. Dalam arti mau datang kepada Tuhan, berarti kita terus datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kalau masih membenci istri, masih membenci saudara, masih membenci anak-anak, masih membenci orang tua, masih membenci orang-orang di sekeliling kita, maka jangan bilang kita sebagai bagian daripada pengikut yang setia itu. Kita harus melepaskan dan kita harus berani berjalan bersama Tuhan. Kita percaya bahwa berjalan bersama Tuhan indah. Mungkin orang lihat, ya pengikut Yesus itu biasa-biasa saja, tapi tidak biasa-biasa saja. Ada hal luar biasa ketika saya dan Bapak Ibu memiliki iman percaya kepada Tuhan. Dan bagian ini menjadi perenungan untuk kita. Bagaimana kita mau berdoa kepada Tuhan dengan berbagai macam pergumulan kita, tetapi kita belum berdamai dengan diri kita, karena kita masih membenci orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana Tuhan dapat menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan saya dan Bapak Ibu? Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, salib dan pengorbanan. Hal yang kedua adalah salib dan pengorbanan. Yesus menggambarkan tentang memikul salib sebagai simbol pengorbanan dan penderitaan. Sekali lagi, Yesus menggambarkan tentang memikul salib sebagai simbol pengorbanan dan penderitaan. Mengikut Yesus berarti siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Mengikut Yesus berarti siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Bapak Ibu yang diberkati,
Siapa yang bilang saya dan Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya, ketika kita menjalani kehidupan ini kita akan menjalani lurus-lurus saja. Pasti ada tantangan di sana. Pasti ada kesulitan di sana. Pasti ada pergumulan di sana. Tetapi kita lihat sebagai pandangan iman percaya bahwa semakin kita mengimani Yesus, maka pengujian itu Tuhan akan berikan kepada kita. Pengujian itu dia berikan kepada kita, dan ketika kita terus memandang kepada salib yang tergantung itu, maka Tuhan akan mampu bertindak, menyelesaikan, menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan saya dan Bapak Ibu. Jadi jangan takut, kalaupun masalah sebesar apapun, jangan takut datang bilang untuk Dia. Tuhan kita hidup kan Bapak Ibu, hidup? Hidup, maka Dia tahu apa yang menjadi bagian pergumulan kita. Hidup maka Dia mengizinkan setiap peristiwa-peristiwa terjadi dalam hidup kita. Hidup maka Dia mengizinkan ketika kita ada dalam pergumulan, datang dan mendekatkan diri kepadanya, meminta Tuhan membantu saya dan Bapak Ibu. Karena tadi saya sudah bilang, mengikut Yesus berarti siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Ingat, tantangan dan kesulitan bagi orang percaya bukan membuat kita putus asa, putus harapan, memberontak, hancur binasa. Tidak, tetapi membangun komunikasi kita, bersemangat untuk terus bergumul bersama Tuhan dalam mesbah doa saya dan Bapak Ibu. Hal yang ketiga adalah perhitungan dan kesiapan. Yesus mengajarkan tentang pentingnya perencanaan dan pemahaman atas konsekuensi dan tindakan. Kita lihat bagian firman ini menjelaskan kepada kita. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Bapak Ibu yang diberkati, ini juga bagian pergumulan kehidupan saya dan Bapak Ibu dalam dunia ini. Sudahkah dalam setiap perencanaan kita sudah mengundang Tuhan, kita meminta Tuhan berperkara dalam setiap perencanaan kita? Seperti firman ini bilang, mau bangun menara, duduk dulu rancang biaya supas dulu baru kasih naik. Yang sampai belum lagi menghitung biayanya mau kasih naik, tiba-tiba tidak bisa selesaikan. Orang bilang, sebenarnya dia punya ada tapi dia salah perhitungan, akhirnya tidak bisa selesaikan. Ini yang Tuhan berikan bagi saya dan Bapak Ibu, supaya ketika kita mau melakukan segala sesuatu, mintalah petunjuk Tuhan, minta Tuhan berperkara, supaya ketika kita menjalani kehidupan ini, karena lewat hikmat dan kita diberkati, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Artinya saya dan Bapak Ibu menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Orang memandang kita, dia bagian dari pengikut Yesus, dia setia dalam melaksanakan tugas. Apa yang menjadi bagian pergumulannya, dia terus berjalan dengan Tuhan. Dia menemukan kepastian dan puji Tuhan, haleluya, dia suarakan. Secara langsung kita sudah membawa dampak berkat bagi orang lain. Kadang hal ini juga terbalik ya Bapak Ibu. Kadang hal ini juga terbalik dalam kehidupan kita. Sebuat salah, ditegur, marah-marah. Karena apa? Setiap perencanaan tidak pernah mengundang Tuhan, mengundang kepintaran kita, ilmu kita, jabatan kita, kedudukan kita. Yang kita merasa semuanya itu boleh-boleh saja. Tetapi tanpa Tuhan menolong saya dan Bapak Ibu, kita tidak mampu melakukan segala sesuatu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang terakhir, garam yang bermakna. Yesus menyimpulkan ajaran tentang garam yang memiliki makna harus berpengaruh. Bagi mereka yang mengikutnya harus berpengaruh. Para murid harus memiliki pengaruh yang positif. Pengaruh yang positif ditunjukkan kita sebagai pengikutnya ada dalam
dunia ini di mana kita ada dengan ajaran-ajaran Tuhan. Bapak Ibu, garam itu pengaruh ya bagi masakan kita. Kalau masakan itu tanpa garam, wah hambar. Siapa yang mau makan makanan kecuali orang sakit, ya dia harus makan. Orang sehat dia tidak bisa makan. Aduh, tidak ada rasa ini makanan. Pengaruh besar garam itu. Maka Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita juga bagian dari pengikut-pengikutnya yang adalah garam. Maka kita harus punya pengaruh yang positif. Bukan pengaruh yang negatif. Tetapi pengaruh yang positif. Bahwa saya adalah anak-anak Allah. Yang terus mendatangkan berkat. Bukan mendatangkan pertengkaran. Bagian ini yang perlu saya dan Bapak Ibu renungkan bersama-sama dalam dunia ini. Dunia ini punya banyak tawaran ya, punya banyak tawaran yang sangat kelihatan. Yang dipersoalkan kita melihat, tawaran itu baik atau tidak. Saya ambil tawaran ini atau tidak. Tawaran ini membawa sukacita kepada saya atau membawa kebinasaan dalam hidup kita. Minta Tuhan berperkara supaya setiap tawaran yang datang dalam dunia ini, ketika kita melihat dengan mata iman percaya kita sebagai orang-orang percaya, nama Tuhan dipuji dipermuliakan, ada berkat sukacita yang terus Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pentingnya pengorbanan, komitmen, persiapan yang diperlukan dalam mengikuti ajaran dan jalan Yesus. Ini adalah panggilan untuk menjalani hidup yang mengutamakan hubungan dengannya di atas segala hal. Dan untuk hidup dengan integritas, pengaruh yang baik dalam dunia ini. Untuk terus melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau hanya untuk nama manusia, sia-sia yang akan kita lakukan. Tetapi kalau hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, kita akan diberkati dengan tugas dan kerja, pergumulan usaha kita. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dengan berkat dan sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Orang beriman dalam mengikut Yesus harus memiliki komitmen. Komitmen apa yang akan kita buat? Komitmen kesombongan, ilmu, jabatan, dan sebagainya? Tidak. Kita memiliki komitmen. Sekali memikul salib, sekali pikul sampai selama-lamanya. Kita tidak akan jatuh, tetapi tangan Tuhan akan menolong kita. Semakin percaya kepada Kristus Yesus, berkat dan sukacita dia berikan kepada Tuhan. Kalau komitmen dalam keluarga, maut yang memisahkan. Komitmen ya Bapak Ibu ya, keluarga-keluarga Kristen, maut yang memisahkan, bukan 02, 03 memisahkan. Bukan masalah yang memisahkan, tetapi komitmen maut yang memisahkan karena pertolongan Tuhan sudah diberkati Tuhan. Dan saya dan Bapak Ibu komitmen sebagai bagian orang-orang yang memikul salib Kristus. Tantangan sudah boleh datang, kesulitan sudah boleh datang, tetapi kita tidak akan pernah menyerah karena kita berkomitmen Allah kita yang hidup sanggup menolong, melihat dan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Amin.